Oke, kita masuk ke bab keempat. Bab keempat adalah power candle-nya. Ini sangat penting karena apa? Karena sangat-sangat memberikan probabilitas tertinggi yang akan kita dapatkan. Ya, contoh, power candle itu adalah begini, teman-teman. Kalau kalian memperhatikan tren, itu bakalan kelihatan, oh ini kok kecenderungan turun, ini kecenderungan naik, kecenderungan turun atau kecenderungan naik. Kalau tren kan biasanya ngambilnya dari sebuah MA yang baper 2 ya. Terus dari trendline bisa, dari wave bisa kan ya. Tapi kalau kita bisa melihat dari sisi candle, kalau kita bisa peka melihat sisi candle yang kotak-kotak seperti ini, kita akan tahu ini sebenarnya mau turun dulu atau mau naik dulu. Coba perhatikan. Ketika dia naik, naiknya 1 candle naik, 2 candle naik, 3 candle naik, 4 candle naik, turun 1 candle, naik lagi, lihat. Semakin dia itu mau naik, berarti lebih sedikit turunnya. Candle-candle turun lebih sedikit, tapi kalau turun, candle naiknya sedikit. Ya. Ya. Tapi kalau bisa dikalahin sama candle naiknya dan dikalahin sama candle naiknya, maka dia akan mulai naik. Nah, sekarang lebih jelasnya aku buat sebuah cerita. Di mana ceritanya begini. Pakai apa ya enaknya? Pakai ini ya, panah. Awalnya aku buat dari mana? Dari sini dulu deh. Ini adalah candle turun berarti seller lagi menguasai. Candle turun, aku kurang gede ya, aku gedein dikit ya. Tak. Nah, tak buat cerita seperti ini aja. Oke, tak buat cerita seperti ini. Kita mulai dari sini ya, dari pucuk ya, paling depan ya. Paling belakang ya. Awalnya adalah candle naik, tetapi ada buntu atas, tiba-tiba berikutnya ada candle turun panjang melewati candle atas. Maka power dari candle naiknya dikalahkan sudah sama turun. Oke? Dan kita asumsinya bahwa kedepannya berarti seller pemenangnya. Turun. Kok ada candle naik nih? Melewati candle turun yang sebelumnya. Maka kemungkinan ke sini akan naik. Ternyata dilawan candle power lagi turun, maka kenaikannya kita lupakan, berubah menjadi turun. Turun dan dia mencoba untuk naik lagi. Tapi dikalahin lagi, tapi walaupun nggak kalah-kalah banget, tapi tetap di sini. Maka ini adalah imbang namanya. 2 candle turun, 1 candle naik, tetapi besarnya hampir sama. Terus dilawan lagi candle naik, dilawan lagi candle turun lagi, sampai tembus turun, maka ini udah dikalahkan. Ya, ini adalah pertarungan antara buyer dan seller. Makanya candle itu biasanya disebut psikologis pasar. Ya, turun, makanya turun. Terus habis itu dia nggak punya power nih yang putih. Candle kecil nih, doji namanya, nggak punya power. Dilawan candle naik, terus mau melawan candle turunnya tapi nggak mampu. Dilawan lagi candle naik, berarti ini udah naik. Gitu ya. Jadi power dari candle ini bisa kita ceritakan. Kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Oh, keadaannya seperti apa nih? Oh, keadaannya lagi naik nih. Oh, keadaannya lagi turun. Oh, power nurun dan power naiknya kayaknya seperti apa nih? Lebih menang power naiknya kayaknya. Gitu ya. Power turunnya yang tadi kalah sama power naik yang sekarang. Atau power naik yang tadi kalah yang power naik sekarang. Nah, sekarang tinggal penggabungan yang namanya dengan moving average. Ya. Yang bab, loh ini kok banyak banget. Oh, ini. Nah, yang bab ke 2. Dimana ketika moving average-nya turun, terus candle power-nya juga turun, ya, maka itu kesempatan untuk turun berarti lebih besar. Dari tren MA indikatornya turun, dari power psikologis pasarnya turun. Jadi kemungkinan pasar turun lebih besar. Ya, candle turun. Candle turun.
moving average turun atau MA-nya turun. Terus abis itu sellernya menguasai power dari candle-nya, maka kemungkinan besarnya adalah penurunan. Walaupun di sini dilawan naik besar, tapi tren dari moving average-nya masih turun, dilawan lagi sama seller candle turun, maka turun lagi. Itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya, dari power candle ini sangat mudah sebenarnya. Hanya memahami dari pola kotak antara bearish dan bullish. Kita bisa memahami pola dari beruang dan banteng, bearish dan bullish. Ketika kita bisa memahami itu digabungkan dengan moving average, lebih kuat lagi apa yang akan kita ambil posisi, apa yang akan kita simpulkan dalam pasar. Oke, satu lagi terakhir. Nah, candle power, contoh kita menggunakan satu aja indikator, yaitu moving average yang paling kecil adalah 10. Ini contoh saja, biar kalian bisa memahami lebih kuat lagi. Dari depan, karena kita praktekkan ke belakang. Sekarang kita perhatikan di sini. Nah, di sini keadaan moving average lagi turun, ya. Terus powernya lagi turun. Coba kita kasih tanda di sini. Oke, tanda di sini ya. Terus kita kasih tanda lagi di sini. Kita kasih warna kuning juga sama. Oke, sama-sama kuning. Di sini tempatnya. Sekarang kita menginjak ke TFM5, H1 dan M5. Ingat ya, H1 dan M5. Tandanya di mana? Tandanya adalah di sini. Nah, perhatikan. Ketika memang dia itu keadaannya lagi turun di H1 dan trennya juga dari MA juga turun, carilah keadaan yang dia koreksi dulu naik dan diserang oleh power sell-nya gini, ya, power sell-nya, atau cari yang seperti ini, dia sempat naik terus dilawan oleh power sell-nya, itu baru kita open posisi. Kita bisa open posisi di sini. Itu akan lebih kuat untuk turun dengan resiko yang lebih kecil. Jadi di situ aku masuk dengan full lot biasanya, yang kalian lihat di YouTube sini. Benar-benar full lot banget. Karena dia anggap saja begini teman-teman. Anggap saja kalau kalian pengen lebih detail adalah di H1 keadaan candle turun, ya, candle turun seperti ini, moving average juga ikut turun, ya, berarti keduanya sama-sama mengikuti turun. Terus aku cari di M5 yang biasanya di sini ada koreksi kecil yang di atasnya ketika candle baru, dimana dia itu biasanya candlenya naik dulu begini, terus dilawan candle turun lagi satu di M5. Nah, di situ aku berarti ini yang ngikutin, nanti akan berbuntut seperti ini biasanya candlenya. Nah, begini. Nah, di sini kita open posisi yang banyak ini di sini. Di sini ya kita open posisi yang banyak. Sini open banyak, terus langsung candle ini turun begini. Ya. Jadi nanti ini akan turun lagi begitu. Teman-teman. Itu adalah power candle. Jadi gabungan dari trennya dulu, setelah kita mengetahui trennya, cari power candle yang sesuai dengan tren tersebut. Itu simpelnya. Oke? Itu adalah bab keempat. Nanti kita lanjut bab kelima, dan itu adalah penggunaan keseluruhan bagaimana kita open posisi dengan resiko terkecil tapi pendapatan yang sangat besar. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa kita sampaikan di bab keempat kali ini. Jangan lupa langsung ke bab kelima ya, biar kalian nggak lupa. Kalau kalian lupa atau lebih memahami lagi ya diulangi lagi dong videonya dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga sampai bab keempat ini. Oke? Selamat belajar dan jangan diloncat-loncat karena sangat bahaya kalau diloncat-loncat, takutnya ada yang tidak paham. Ya? Selamat belajar untuk bab keempat. Dadah.